Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kurang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi. Kayaknya di belakang itu, di belakang pojok di belakang baik itu putra maupun putri. Itu masih belum kedengaran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini, yang kita muliakan Kepala Pesantren Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Abdul Hamid Wahid, yang kita muliakan penyaji kita pada siang hari ini, yang mulia Dr. Kiai Haji Hefni Rozak MPD. Beliau Ketua Paskasarjana, Direktur Paskasarjana Universitas Nurul Jadid. Kemudian beliau menjabat Ketua Lembaga Motivasi Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, dan juga banyak jabatan yang diemban oleh beliau. Yang kita hormati pemateri kita yang kedua, Bapak Ahmad Khalid Fauzi. Ini banyak titelnya ini ya. Eskep, NS, Mkep. Untuk kepanjangannya nanti ditanyakan sendiri. Beliau saat ini menjadi Wakil Direktur Klinik Az-Zainiyah dan juga Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Pondok Pesantren Nurul Jadid. Dua narasumber yang akan memberikan materi pada kita siang hari ini sudah ada di depan kita semua, dan kita berikan tepuk tangan dulu kepada beliau sebelum kita panggil. Yang kompak, yang putra. Sebelum beliau kita panggil ke tempat yang telah disediakan oleh panitia, bahwa tema pada kali ini yang akan dibahas oleh dua narasumber, yang nantinya satu narasumber akan mempresentasikan selama 10 menit. Satu narasumber 10 menit, satu narasumber 10 menit, berarti 20 menit untuk pematerian. Selebihnya itu nanti kita batasi sisi tanya jawab juga, karena saya yakin aula ini masih belum bersahabat dengan kita, karena banyak di antara peserta ini yang agak sedikit kepanasan gitu ya. Bukan cuma Anda tapi juga saya yang ada di depan ini. Tema pada siang ini adalah penguatan kiprah santri di tengah pandemi COVID-19 dalam mewujudkan Indonesia kuat bermartabat. Terus terang, pada saat saya diberi surat oleh pembina Pak Mujib, pembina FKO, membaca tema itu sangat luar biasa, karena tema yang diangkat ini bersamaan dengan Hari Santri Nasional yang kelima. Hari Santri Nasional ini sudah yang kelima kalinya dilaksanakan di Indonesia. Sekarang yang kelima kalinya, kemudian berbarengan dengan COVID yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Pada saat saya membaca itu teringat pada kiprah santri sebenarnya, bahwa santri itu tidak mungkin bisa dilepaskan perjuangannya, kemudian kepeduliannya terhadap bangsa dan negara. Sehingga pada saat tema saya baca yang ada di dalam surat itu adalah penguatan.
Kalau kita berbicara tentang penguatan kiprah santri kepada COVID yang menjadi tema pada kali ini adalah salah satu kewajiban santri juga ikut andil bagaimana menjaga, bagaimana melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh bangsa ini supaya kita terhindar daripada COVID-19. Jangan menjadi provokator kepada masyarakat yang lain supaya masyarakat yang lain itu tidak mengindahkan terhadap protokol kesehatan. Santri itu saya tertarik baca ya, ada salah satu artikel yang ditulis oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah. Beliau itu putranya almarhum Mbah Maimun Zubair, bahwa kiprah santri saat ini sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara di dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan lewat protokol yang ditetapkan. Baik itu ditetapkan oleh pemerintah maupun ditetapkan oleh gugus tugas yang non pemerintah yang terlibat di dalam menangani wabah ini. Oleh karena itu lebih lanjut bagaimana kiprah santri di dalam memberikan sumbangsih dalam menanggulangi COVID-19 ini yang akan dijelaskan oleh dua narasumber, yaitu Kiai Hifni Rozak dan juga Ustadz Ahmad Hulid Fauzi. Sebelum saya berikan kepada beliau, kita panggil dulu penyaji untuk menempati kursi yang telah disediakan di atas pentas. Kepada dua narasumber kita persilahkan untuk menaiki pentas. Kita tepuk tangan dulu. Inilah dua penyaji kita yang tidak asing lagi untuk santri Nurul Jadid. Ulasan materi kami pasrahkan sepenuhnya kepada dua narasumber. Cuma waktunya kita batasi 10 menit. Jadi nanti mungkin apakah penyaji yang pertama itu menyampaikan dari sisi pendidikan dan lain sebagainya, kemudian penyaji yang kedua menyampaikan dari segi hal-hal yang berbau kesehatan. Disilahkan untuk materi sepenuhnya kami pasahkan kepada dua narasumber, cuma waktunya satu narasumber 10 menit, satu narasumber 10 menit. Penyaji pertama kita berikan kepada Dr. Kiai Haji Hifni Rozak, kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih Bapak Ponirin Meka atas waktunya. Alhamdulillah ini masih semangat ya. Alhamdulillah. Memang ikut seminar itu enak. Masalahnya ilmu-ilmu yang akan disampaikan itu dari beberapa referensi, sampai nggak usah baca buku referensi yang mana. Tinggal dengerin, duduk, itu sampai sudah sama dengan membaca beberapa buku. Nah, inilah manfaat ikut seminar. Apalagi ini yang moderatornya ini Pak Ponirin Meka sebagai penyair pesisir ya. Artinya green tank. Baiklah, saya diberi tema mungkin sama nih yang diberikan. Yang pertama saya disuruh membahas tentang jati diri. Nah, jati diri santri ya. Monggo slide. Siapa sih sebenarnya jati diri santri itu seperti apa sebenarnya? Nah, kita sebagai santri tentunya punya jati diri. Yang pertama, santri itu adalah taat beragama dan selalu melakukan hal yang maslahah, yang bermanfaat.
kepada lingkungannya. Karena santri ini merupakan sosok yang lain ketimbang non santri. Dari tempatnya saja sudah tempat yang suci di pondok pesantren. Kemudian kegiatannya secara spiritual, ini sudah tempatnya di sini. Secara vertikal, interaksi sosial, bahwa di sini kumpulan dari orang-orang dari beda bahasa, beda lingkungan, beda kebudayaan, kumpul menjadi satu. Bahwa pesantren itu adalah negara kecil dari perwakilan masing-masing wilayah. Bahkan ada yang dari luar negeri. Sehingga apabila ada santri kok tidak taat dalam beragama, ini masih bau santri. Ya, bau santri. Asal jangan santri bau ya. Yang kedua, santri itu jati dirinya lentur dan berbudaya. Artinya lentur gimana? Tidak terlalu kaku, tapi menerima budaya-budaya lokal. Itulah santri. Kalau kita melihat ada orang yang terlalu kaku, berarti masih kesantriannya masih dipertanyakan. Karena apa? Santri itu bisa menerima kondisi lingkungan sekitar, tapi dengan catatan tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Maka rata-rata santri itu orang-orang yang dulunya pernah nyantri, ini biasanya lentur. Misalnya contoh kecil, sampai punya masalah, ya sudah lentur saja. Oh ya, maklum saja, dia masih belum kerasan. Misalnya ada permakluman-permakluman yang sekiranya permakluman itu tidak prinsip, tapi hal-hal yang prinsip, santri itu tetap kuat. Misalnya tentang akidah, tentang syariat yang sudah mahdoh, itu sudah prinsip. Tapi masalah interaksi dengan masyarakat ini sangat lentur. Yang ketiga, santri itu jati dirinya adalah mandiri. Mandi sendiri, makan sendiri, nyuci sendiri. Enggak tahu santri sekarang. Kalau saya waktu jadi santri, masak sendiri, ya arakora tibi, ya, semuanya dilakukan sendiri. Saya dulu waktu mondok masih sanawiyah, jadi ketika pulang baru masih akan masak, bukan tinggal seperti sekarang tinggal makan, masih mau masak, cari kayu masih. Jadi kira-kira hampir asar baru bisa makan. Nah, itu kalau dulu. Tapi ini masih rasa mandirinya masih ada. Yang dulunya ini adalah anak mama, anak papa, bahkan ada yang masih menjadi tamu di rumahnya sendiri. Ada. Menjadi tamu tinggal makan, secara koran ibu masak, sudah ibunya, tamu kan tinggal makan saja. Ini jangan sampai terjadi pada santri. Santri itu jangan sampai menjadi tamu di rumah sendiri. Yang kedua, santri itu kreatif. Nah, kreatif ini terbagi dua. Ada kreatif yang ya agak nakal dikit, ada yang kreatif yang memang baik. Kreatif yang agak nakal biasanya dulu ketika kita Pak Ponirin, masa Pak Ponirin ini masih mondok, itu ketika masak kreatif. Ada pagar-pagar diambil gitu ya, dibuat untuk membakar makanannya itu. Ada sandal-sandal mungkin. Kreatif ya. Itu yang kreatif yang kurang baik. Ada juga yang kreatif baik. Kreatif ada saja santri itu yang bisa dilakukan. Makanya banyak prestasi. Karena apa? Karena berkumpul dengan beda suku, beda bahasa, beda daerah, maka kreativitas di situ muncul. Banyak santri-santri yang kreatif itu ya. Yang ketiga adalah inovatif. Nah, santri Nurul Jadid ini luar biasa. Kemarin santri Nurul Jadid dari STT ini bisa membuat program yang mana kalau ada kejadian di suatu tempat terpencil itu bisa terakses kepada polisi. Nah, itu apa namanya gitu ya? Itu namanya adalah kreatif, inovatif.
Kemudian banyak di antara teman-teman kita seperti tadi itu ya, juara 1, juara 2 itu adalah orang-orang yang kreatif, yang inovatif. Kemudian yang ketiga, santri itu cerdik. Karena apa? Santri itu ya santai tapi ya serius tapi santai, santai tapi serius. Target-target terpenuhi tapi santai. Makanya dalam bahasa Maduranya, dulu itu teng seledengan, sekarang jadi DBR katanya. Nah itu ya. Kemarin ada ya, ada namanya ini Bapak Samsul dari Bali, asli Bali, keturunan Bali, bukan plesteran dari mana. Dia di sini, beliau di sini dulu bagian BK2O, bagian bersih-bersih, bagian kebersihan. Ternyata menjadi Kamenag bukan di Bali, ya di Bali juga, tapi Kamenag di Jawa Timur. Nah itu, dulu ya teng seledengan tadi itu ya. Tapi apa? Karena dia cerdik, bisa mengambil peluang-peluang, maka dia eksis dimanapun berada. Selanjutnya, jati diri santri itu juga berkarakter tawadhu, istiqomah, loyalis. Jadi tawadhu ini ya, ini mungkin santri nggak pernah ada yang ngajari. Ketika ada mobilnya pengasuh saja semuanya mundur. Aduh, tidak ada yang ngajari. Karena apa? Karena rasa tawadhunya. Rasa tawadhu yang diaplikasikan oleh pengasuh, maka santrinya ikut tawadhu juga. Kemudian yang selanjutnya istiqomah. Istiqomah terbagi dua juga ya, ada istiqomah jelek, ada istiqomah baik. Ada istiqomah sering tidur kalau ada seminar misalnya. Nah ini tidak bagus. Nah, jadi ada yang istiqomah setiap ada acara selalu tampil di depan. Nah, nanti saya harapkan siapa yang bisa bertanya ini, ini yang istiqomah. Jadi ketika ada ya seperti ini, tausiah dan semacamnya perlu dicatat semuanya. Kalau dulu saya ya, dengan guru saya itu dikasih, disuruh pegang buku, buku pramuka itu ya kecil dan pen. Jadi setiap ada siapa menyampaikan itu dicatat semuanya. Karena itu adalah intisari dari bacaan, baik bacaan pengalaman maupun bacaan dari buku. Selanjutnya, jati diri santri adalah mempertahankan tradisi lama yang baik, menerima dan mengembangkan sesuatu yang lebih baik. Nah, inilah santri. Santri tidak pernah ketinggalan zaman. Maka seperti Pondok Nur Jadid ini adalah selalu ikut perkembangan zaman, yang baik kita kembangkan, yang jelek kita buang gitu ya. Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Nah, ya. Lanjut, saya hanya ikut ini tema yang diberikan kepada saya. Yang selanjutnya penanaman nilai-nilai Pancasila pada santri. Sebenarnya santri tidak perlu ikut P4 karena dalam keseharian santri sudah melaksanakan Pancasila. Sekarang ada orang yang mengatakan Pancasilais tapi tidak Pancasilais. Yang pertama adalah santri terkondisikan untuk ta'abbud ilallah dalam segala aktivitasnya. Santri di sini sampai mungkin ketika berangkat sudah niatnya ibadah kepada Allah. Sekolah itu, mondok itu semata-mata karena Allah, bukan karena ingin menjadi pejabat. Karena kalau cuma ingin jadi pejabat, maka pejabatnya bisa tidak didapat dan pahalanya tidak ada nilai perjuangan. Maka semua santri mesti ta'abbud kepada Allah. Ini sebagai representasi dari ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bahwa santri adalah diajarkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, makanya sering Ustadz mengatakan, kalau mondok misalnya yang Ning, Nong, Gus dan siapa, letakkan di pagar dulu nang ning-nungnya. Gusnya, loranya letakkan di pagar dulu. Semuanya sama. Saya ini membuat ingat ya, dulu ketika Razaim, pengasuh Sukorejo, mondok ke sini, itu langsung diserahkan ke Kidul Haq. Kidul Haq ini manggil Pak Faizin. Panggil Faizin. Iya, keluarga Sukorejo. Santre Soroje, apa sekali kabi. Jek hormatan deh. Nah itu ya. Kenapa? Supaya mentalnya kuat.
Dan alhamdulillah beliau sekarang sudah menjadi pengasuh di Sukorejo, mentalnya kuat. Dihormati ya biasa, tidak dihormati ya biasa, sama kuat. Karena apa? Karena dididik oleh pesantren, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jenderal, ada yang anaknya jenderal. Jenderalnya letakkan dulu di pagar. Nah, ya, semuanya sama di sini. Tidak ada jenderal, tidak ada kiai, semuanya sama kita di pondok pesantren. Maka di pondok pesantren ini karena semuanya sama, duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, maka yang diajarkan adalah adab tata krama kita. Dan diperkuat dengan literasi pondok pesantren, yaitu dengan belajar ta'limul muta'allim. Bagaimana adab seseorang dengan guru, murid dengan guru, guru dengan murid, yang lebih muda dengan lebih tua, itulah yang menjadi adab kita. Yang ketiga, santri berasal dari suku bahasa daerah yang berbeda-beda, dipersatukan di pondok pesantren Nurul Jadid. Maka disitulah ada persatuan. Yang dulunya mungkin ada masalah antar daerah, nah, sekarang dipersatukan di pondok pesantren Nurul Jadid. Semuanya tidak ada beda, kita bersatu mencari ilmu lillahi kalimatil tillah. Yang keempat, santri terlibat dalam organisasi pesantren. Ada yang ketua kelas, ada yang ketua kamar, ada yang kepala daerah, wilayah dan semacamnya. Ini adalah ngajari supaya nanti ketika sudah besar terbiasa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahwa sampean mewakili daerahnya untuk menjadi ketua kelas, ketua kamar. Karena kepemimpinan yang ada di kamar, di kelas, di OSIS itu adalah sebagai contoh bahwa nanti setelah pulang kita akan memimpin umat. Maka dari itu kita merasa sangat senang berada di pondok karena kita bisa memimpin masyarakat secara luas, karena ini merupakan representasi dari rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, kelima, santri dalam interaksi sosial mendapat perlakuan yang sama di pondok pesantren sebagai implementasi sikap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau melanggar begini semuanya sama, ditindak sama. Bahkan pengurus ketika melanggar ditindak sama dengan pesantren. Tidak ada perbedaan. Maka dari itu rasa keadilan yang sudah diberikan oleh pondok pesantren ini merupakan implementasi dari sila yang kelima. Baiklah saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya sesuai dengan tema, saya ini agak kaku memang kalau ada tema-tema kayak gini. Kiprah santri dari zaman penjajahan. Nah, kita merasa bangga karena ternyata santri inilah yang menjadikan Indonesia ini merdeka. Yang pertama misalnya, santri membentengi Indonesia berabad-abad dari kolonial, agresi militer hingga ancaman ideologi Pancasila. Semuanya adalah terdepan adalah santri. Lebih-lebih yang kita peringati tadi, Hari Santri itu adalah ancaman dari agresi militer II oleh Belanda. Sehingga muncullah yang namanya namanya yang kita peringati adalah Hari Santri itu. Yang kedua adalah santri membentuk jaringan militer. Jadi sebelum ada tentara Indonesia, sebelum ada ABRI, tentara Indonesia, ini sudah santri sudah membuat tentara. Contoh, Laskar Hizbullah ini lahir 1943 sebelum Indonesia merdeka. Jadi masih tidak ada tentara. Karena apa? TNI itu setelah merdeka adanya. Makanya TNI, Tentara Nasional Indonesia itu adalah lahir dari santri yang dulu dibuat oleh Laskar Hizbullah, yaitu Kiai Haji Zainul Arifin. Ini NU, santri. Yang kedua, Laskar Sabilillah dibuat pada tahun 45.
Kemudian Laskar Mujahidin oleh Kiai Wahab Hasbullah. Ini juga dibuat pada masa kemerdekaan. Jadi sebelum ada tentara, ini sudah santri membuat tentara sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kiprah santri dalam zaman penjajahan, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 bulan 8 45, ini ketuanya Soekarno, Hatta, kemudian Soekarno dan Pak Hatta, kemudian Kiai Abdul Wahid Hasyim, abahnya Gus Dur, kemudian Kiai Abdul Qadir, Kiai Hajar Dewantara dan lain-lain. Ini membentuk TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Jadi menjelang mau merdeka, baru Pak Karno dan Bung Hatta dan Kiai Wahid Hasyim dan kawan-kawan itu membuat tentara. Artinya apa? Bahwa tentara Indonesia itu adalah berasal dari santri, bukan dari siapa-siapa. Inilah kiprah berdirinya Indonesia ini karena adalah santri yang lebih banyak berkiprah. Selanjutnya setelah itu bulan 10 setelah merdeka baru dirubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Panglimanya adalah Panglima Sudirman. Nah, jadi sebelum kemerdekaan Panglima Sudirman itu masih ya atas nama ini, Hizbullah, Laskar Sabilillah, masih atas nama itu. Karena apa? Pak Dirman sendiri adalah kiai, santri. Panglima pertama itu santri. Nah ini, makanya kadang-kadang kita merasa merasa kurang percaya diri. Padahal sejarahnya yang membuat tentara pertama adalah santri dan panglima pertama adalah santri, yakni Kiai Panglima Sudirman. Kemudian setelah itu agresi Belanda kedua, santri yang digelorakan oleh Hadrus Syekh Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober, ya sekarang ini 22 Oktober tapi tahun 45, dengan resolusi jihadnya melawan agresi Belanda II. Jadi setelah 45 merdeka Indonesia, ini Belanda ingin menyerang lagi. Karena ingin menyerang lagi, maka Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa berperang melawan Belanda hari ini adalah fardu ain dan yang mati mati syahid. Maka seluruh santri berperang dan banyak orang syuhada, banyak orang syahid waktu itu karena santri yang di depan. Santri pakai apa? Hanya pakai bambu runcing. Allahu Akbar, pakai bambu runcing, ditembak dengan Belanda itu ya. Ada yang kebal, ditembak. Nah, ini seperti Kiai Sa'ad itu ya. Mungkin Kiai Zaini juga. Kiai Zaini, Kiai Sa'ad ngambil batu kelikir, dilemparkan ke sana jadi bom. Nah, itu ya. Jadi Belanda ketakutan, loh kok bisa ya? Ditembak kok enggak mati-mati katanya. Nah, karena sudah punya kekebalan gitu ya, yakin gitu ya. Nah, itulah peperangan yang tidak seimbang. Nah, itulah kiprah santri dari zaman penjajahan. Terus lanjut term berikutnya, penguatan nilai-nilai santri. Nah, ini yang perlu kita akurkan. Penguatan spiritual. Dulu pada masa Kiai Zaini ini spiritualitasnya sangat tinggi. Saking tingginya kerikil ditiup jadi bom. Karena Pak sudah dekat kepada Allah. Sampean bisa juga seperti itu. Ingin apa yang sampean inginkan bisa. Tapi harus spiritualitasnya kita harus dikuatkan. Yang kedua, penguatan kognitif psikomotorik. Jadi sampean harus semangat belajar. Kemudian semangat untuk berkreasi. Jangan hanya belajar tok, tapi semangat berkreasi, membuat sesuatu yang kreatif. Yang ketiga adalah penguatan disiplin dan istiqomah. Kenapa? Al-istiqomah al-karomah. Kalau orang sudah disiplin, istiqomah, pasti ini keramat. Orang-orang keramat itu karena disiplin dan istiqomah. Bisa dibuktikan, teman.
Disiplin istiqomah jamaah. Pulang sampean keramat. Disiplin dalam bidang apapun ini adalah perlu dikuatkan kembali. Selanjutnya adalah penguatan interaksi. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan indah, dengan baik, dengan menarik. Coba mungkin sampai bisa dicoba ya di kelas. Ada 1-2 orang itu yang mungkin disenangi oleh banyak orang. Tapi ada juga 1, 2, 3 yang dibenci oleh orang lain. Nah, itu introspeksi. Kenapa? Karena yakin dia interaksinya bagus. Dia ngayomi misalnya. Sehingga dia sudah menjadi ibu di kelas. Di kamar juga ada. Ada yang bahkan kamar yang lain juga menyenangi kepada dia. Karena apa? Karena interaksi. Interaksi itu bisa dengan lisan, bisa dengan tingkah laku. Tidak pernah nyakitin perasaan, selalu menolong. Ini akan terbawa terus. Maka inilah penguatan-penguatan seperti ini. Jangan sampai cuek kepada temannya. Ada temannya sakit, kok panas ya. Ayo saya bawakan ke klinik. Mumpung ada Pak Holid. Nah misalnya. Itu ya. Jadi itu perhatian seperti itu. Ini akan menimbulkan penguatan ini perlu untuk dilakukan. Jangan sampai ada santri yang cuek. Ada anak yang jatuh kok malah cuek ditinggalkan. Mestinya dibantu, malah ditertawain kadang-kadang. Baik, lanjut. Selanjutnya penguatan berorganisasi. Nah, ini tadi. Jadi pendiri sudah menyampaikan bahwa di situ ada an-nizam, ya, lawa'yun nizami. Bagaimana kita berorganisasi? Karena apa? Dengan kita bagus berorganisasi, maka kita akan menjadi pimpinan-pimpinan yang baik. Sekarang misalnya negara dalam kondisi ya perlu perhatian penuh. Karena apa? Karena perlu pemimpin yang benar-benar adil, perlu pemimpin yang benar-benar mengayomi masyarakat kecil. Maka sampeanlah yang harus tampil di depan. Maka perbanyaklah berorganisasi, karena semakin banyak berorganisasi, sampean semakin tahu watak-watak orang mau kemana orang itu. Dan semakin tahu cara menyelesaikan masalah dalam organisasi. Lanjut. Peran santri dalam masa pandemi. Nah, ini Pak Holid sebenarnya, tapi kok ada di saya juga ini. Bagaimana caranya peran santri dalam masa pandemi muhasabah ya terkait pandemi. Bahwa kita dalam menanggapi sesuatu ini harus introspeksi, muhasabah. Karena setiap sesuatu realitas adalah sesuatu yang terbaik diberikan oleh Allah kepada kita. Kenyataan itu yang terbaik diberikan. Dalam penelitian, sekarang ada pandemi COVID-19 atau Corona. Apa hikmahnya? Ternyata banyak hikmahnya. Orang yang dulu lalai menjaga kebersihan, yang lalai dalam kesehatan, sekarang sudah menjadi tidak lalai lagi. Tapi hikmahnya diantaranya apa? Hikmahnya diantaranya dengan adanya COVID-19 ini dunia menjadi bersih. Karena apa? Orang-orang dilarang keluar, banyak keluar. Karena orang keluar itu kena panas dan semacamnya, ini menjadi, dunia ini menjadi panas. Jadi ini hanya dunia karena sudah kotor, dibersihkan, ada virus corona, orang semuanya pada tahap awal itu di rumah semuanya. Maka lingkungan sepeda motor yang mengepulkan asap sudah jarang. Sehingga bumi dibersihkan. Karena tidak mungkin bumi dibersihkan tanpa adanya itu. Nah itu hikmahnya. Yang kedua, bahwa kita ternyata hidup ini terserah manusia. Kalau ingin ya segera hancur alam ini ya manusianya. Misalnya kejadian banjir. Dulu banjir di Situbondo. Kenapa? Karena ternyata mohon maaf di Bondowoso hutan-hutan ditebangin, akhirnya banjir yang kena orang Situbondo. Nah itu peringatan. Apa hikmahnya peringatan? Supaya tidak mudah nebang pohon. Yang kedua, supaya kita rajin. Karena apa? Kalau pohon sudah
mati semuanya, maka udara pasti kotor. Tidak ada penyaring debu-debu, penyakit-penyakit yang ada di situ. Selanjutnya ikhtiar, antisipasi dan solusi. Jadi kita kadang-kadang ada yang totalitas, pasrah kepada Allah lah. Mau mati, mau hidup, enggak bisa. Kita diberi ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ikhtiar, sampai menggunakan ini masker, ini ikhtiar. Karena apa? Tidak hanya Covid sebenarnya yang harus pakai masker. Nanti misalnya Covid ini tidak ada, masker tetap harus ada. Karena apa? Orang batuk. Saya batuk sini, mesti sudah batuk itu akan menyerang orang lain. Jadi virus corona ini adalah virus ya hampir sama dengan yang lainnya. Ketika kita tidak menggunakan masker, batuk sedikit kena kepada orang lain, maka virus apapun akan mengganggu orang lain. Maka nanti akan ada jamaah batuk. Coba lihat ketika Jumat, semuanya dari kadang-kadang dari imam sampai makmum paling belakang ini lomba batuk kadang-kadang. Karena apa? Karena tidak biasa pakai ini. Batuk satu ini sudah menyebar kemana-mana. Solusi, kita harus mencari solusi. Bagaimana caranya supaya tidak kena virus ini? Antisipasinya ya menjaga, solusinya gimana caranya? Tentunya dengan makan yang sehat. Nah, jadi kalau yang kemarin-kemarin masih sering beli makanan yang serba praktis, sekarang sudah tidak lagi karena itu akan mengganggu kepada kesehatan. Selanjutnya peran santri dalam masa pandemi, sosialisasi pentingnya sehat dan menerima realitas. Jadi sampean karena sudah tahu bahwa gimana caranya di pondok ini mengatasi pandemi itu. Ketika sampean pulang, dikunjungi orang tua, sampean sampaikan, begini caranya di pondok. Kemudian juga menerima realitas. Yang saya katakan tadi, realitas, kenyataan, kejadian adalah sesuatu yang terbaik diberikan oleh Allah. Sampean sakit, itu yang terbaik. Misalnya ada sampean sakit gigi, terbaik supaya sampean rajin sikat gigi, biar tidak bau kepada temannya sebelah. Nah itu ya. Ada yang gatal-gatal, nah ini ya, supaya rajin pakai sabun. Nah, jangan sampai sering keringatan tidak disabun misalnya. Itu semuanya pasti ada hikmah. Ada nyamuk, itu tanda di rumah ada nyamuk. Itu hikmahnya supaya rumah sampean bersih. Nah, saya tidur di hotel nggak pernah ada nyamuk. Karena apa? Bersih dan harum. Nah, kalau di rumah kita kan bau, banyak apa basah-basah, itu tempat nyamuk itu ya. Supaya kita hidup bersih sebenarnya, hikmahnya di situ. Kemudian implementasi pola hidup sehat dan bermartabat. Jadi kita memberi contoh bagaimana hidup sehat itu yang baik. Ini sudah dicontohkan. Dengan adanya Covid, kita sudah mulai sadar untuk hidup sehat. Jangan terlalu payah dan jangan terlalu dekat dengan temannya. Siapa tahu temannya punya penyakit bawaan. Dan penyakit itu biasanya memang dari mulut untuk penyebarannya. Kemudian yang terakhir mungkin ada ya? Masih ada? Peran dan kiprah santri dalam bingkai NKRI. Ya, ada NKRI ini ya yang saya itu. Gimana sih peran dan kiprah santri dalam bingkai NKRI? Yang pertama, harus ada suri tauladan dalam segala bidang. Rasulullah itu mencontohkan tidak pernah terlalu banyak ngomong Rasulullah. Ketika makan Rasulullah duduk, ketika masuk masjid yang kanan, keluar masjid yang kiri, masuk WC yang kiri, keluar WC yang kanan. Itu tindakan yang dilakukan. Sehingga kita perlu suri tauladan. Supaya apa? Apa yang kita sampaikan ini benar-benar masuk. Dulu ada santri sowan ke Mbah Holil Bangkalan. Mbah Holil Bangkalan, santri ini bawa anaknya, Mbah Holil, ini anak saya dari kecil sampai dewasa SMP ini makan gula terus.
Makanannya gula terus. Akhirnya bagaimana katanya Mbah Holil? Oh ya, kalau gitu 3 hari lagi ke sini. Jadi Mbah Holil walaupun sudah mandi ya, wali, tapi masih ngasih waktu 3 hari. 3 hari lagi sampai ke sini, saya akan kasih obat, saya kasih cara. Selama 3 hari Mbah Holil tidak minum, tidak makan yang manis-manis. Jadi beliau sebelum ngasih saran kepada orang lain, beliau tidak makan yang manis-manis selama 3 hari. Sehingga ketika datang lagi disampaikan, langsung, Cong, jangan makan yang manis-manis ya, jangan makan gula ya. Iya, Mbah Holil. Sudah, nyampe di rumahnya tidak mau kepada gula. Karena apa? Yang menyampaikan sudah melakukan tidak makan gula yang manis-manis selama 3 hari. Sebelum ngomong kepada orang lain, dia sudah melakukan itu. Nah ini. Yang kedua, bagaimana adalah bahwa santri sebagai penyanggah NKRI. Santri ini adalah kuat, buktinya sebelum Indonesia merdeka sudah membentuk tentara rakyat. Nah, itu ya. Yang ketiga adalah pembentuk peradaban. Santri ini pembentuk peradaban. Indonesia peradabannya seperti apa tergantung santri yang harus memberi suri tauladan. Kalau santri tidak kuat, tidak memiliki peradaban, tidak memiliki akhlakul karimah, maka bisa tidak menutup kemungkinan peradaban bangsa Indonesia akan berubah. Sekarang sudah mulai ada perubahan. Dulu kita kenal ya di rumah masing-masing, sesama tetangga kalau buat rumah kira-kira tetangga sebelah dibayar apa enggak? Sampean buat rumah? Oh, sampean enggak tahu mungkin ya, bapaknya. Kalau dulu di rumah saya itu tetangga buat rumah ini membantu semuanya. Enggak usah dibayar. Sekarang tetangga sebelah kalau enggak dibayar enggak mungkin membantu. Nah, ini sudah, peradabannya sudah berubah. Nah inilah, kita coba kembali santri untuk bagaimana peradaban ini adalah diperkuat lagi sebagaimana dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Yang terakhir, penentu kebijakan. Bagaimana santri menjadi penentu kebijakan? Dulu pada masa Soekarno mau membuat kebijakan, sowan dulu ke Ki Hasyim Asy'ari. Bukan kiainya yang sowan ke presiden. Soekarnonya yang sowan ke Ki Hasyim Asy'ari. Nah, sekarang mulai terbalik. Terpilih bupati sudah, tokoh masyarakatnya sudah mendekat gitu ya. Nah, jadi ini harus kita bagaimana peran dan kiprah santri ke depan ini memang harus pembentuk peradaban, kemudian penentu kebijakan. Jadi misalnya ya, yang ada contoh ya penentu kebijakan misalnya seperti Situbondo. Nah, kalau tidak katanya ini sudah. Nah itulah yang diinginkan seperti itu. Jadi penentu kebijakan. Selanjutnya masih ada roh model perjuangan. Jadi bagaimana perjuangan santri yang disiplin tadi, yang konsisten semuanya itu adalah menjadi roh model. Menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia bahwa inilah santri yang pada awalnya sebagai tulang punggung kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya masih ada? Ya. Jadi mungkin itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi santri yang bukan santri yang bau santri atau yang santri yang bau gitu ya. Sehingga akhlak kita harus baik sehingga kita menjadi panutan santri yang diidamkan. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ke Kiai Hifni Rozak yang telah memaparkan materi yang cukup mengena dengan tema kali ini,
yaitu tentang peran santri, kiprah santri di dalam menghadapi COVID-19. Beliau tadi runut ya menjelaskan mulai dari jati diri santri. Saya pikir yang putri ini sepertinya banyak yang mencatat, yang putra ada juga mencatat tapi tidak terlalu banyak. Ya. Kalau saya fokus tadi itu melihat kok banyak santri yang mencatat itu, karena apa yang disampaikan oleh beliau itu dari sisi sejarah juga kena ya, dari segi definisi juga kena, kemudian memberikan uraian tentang peran santri di dalam menghadapi pandemi COVID-19, kemudian peran santri di dalam membangun NKRI. Itu. Jadi nanti untuk sesi tanya jawabnya, saya harap yang mencatat kemudian tidak dimengerti tentang apa yang sudah disampaikan oleh beliau nanti ditanyakan, kita pertajam. Saya tidak akan menyimpulkan terlebih dahulu, bukan menyimpulkan ya, mengurai apa yang di poin-poin penting yang disampaikan oleh beliau. Nanti mungkin terakhir, sesi terakhir pada saat kita mau menutup acara ini akan saya mencoba untuk mengurai poin-poin penting yang disampaikan oleh beliau. Jadi mohon kepada seluruh audien untuk mencatat dengan baik, kemudian menanyakan tentang hal-hal yang masih belum diketahui dengan baik pula. Kemudian kami pasrahkan kepada penyaji yang kedua untuk menyampaikan terkait dengan tema yang menjadi pembahasan pada forum kali ini. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, agak loyo ya. Ya, sudah siang. Baik, sesuai dengan tema Hari Santri untuk tahun ini, ada di sini ya. Ya, sisi kanan saya atau sisi kiri Anda. Setiap saya mengatakan santri sehat, tolong jawab Indonesia kuat ya. Oke. Bersama-sama ya dengan lantang. Santri sehat. Santri sehat. Santri sehat. Oke. Nah, di HSN sekarang tahun 2020 yang akan kita lakukan adalah sehat dulu. Ketika santri sudah sehat, insya Allah nanti Indonesianya akan kuat. Nah, sesuai dengan itu di depan juga Nurul Jadid juga sudah memberikan di posting ya melalui humas. Kebetulan humasnya juga Bapak Ponirin. Jadi di situ juga tertulis santri sehat Indonesia kuat dengan logo Nurul Jadid berpeci ya. Ya, jadi nggak perlu yang berjilbab. Nanti tertutup logonya kalau pakai yang berjilbab. Jadi cukup diwakili peci saja. Next. Lanjut. Nah, ini sebenarnya begini. Kita mau memperkuat santri, mau menesehatkan santri tadi ya, santri sehat. Itu sebenarnya Nurul Jadid itu sudah punya 2 pusaka. Namanya adalah Trilogi Santri dan juga Panca Kesadaran Santri. Itu 2 pusaka yang akan kita menjadi bekal kita agar kita tetap sehat. Dan juga tadi di tema HSN, tema seminar hari ini adalah untuk menguatkan santri agar menjadi mengikut membangun Indonesia yang bermartabat. Yang pertama mungkin ini dari Pak Tohed dan juga Salihah Unuja 2020. Ini jurnal dari Unuja. Bila menyampaikan tri itu 3, logi itu adalah ilmu atau studi atau ilmu, 3 ilmu gitu ya. 3 ilmu. Jadi Nurul Jadid punya 3 ilmu. Yang pertama yang dibacakan tadi adalah mawas diri dengan mengerjakan fardu ain. Yang kedua, mawas diri dengan meninggalkan dosa besar. Yang ketiga, berbudi luhur kepada Allah dan juga kepada. Nah, itu. Di situ disampaikan bahwa trilogi santri dijadikan tolak ukur seorang santri. Nah, sekarang kita tanya pada diri kita sendiri. Sejauh mana kita sudah menerapkan trilogi?
sejauh mana kita sudah melakukan kewajiban fardu ain, sejauh mana kita sudah meninggalkan dosa besar, sejauh mana kita berbudi luhur kepada Allah dan kepada sesama. Sekarang agar kita sehat, trilogi santri yang ketiga yang kita pakai, berbudi luhur kepada Allah dan kepada sesama. Contohnya apa? Berbudi luhur kepada Allah, selalu berdoa. Di sini diajari li khamsatun. Ya, itu berbudi luhur kepada Allah, minta kepada Allah. Yang kedua, sholawat syifa, itu berbudi luhur kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Karena yang punya sakit, yang punya sehat itu Allah. Yang kedua, berbudi luhur kepada sesama. Bagaimana caranya? Yang pertama, di urutan dari yang atas itu adalah ikuti aturan. Ya, jadi kalau aturannya pakai masker, aturannya jaga jarak, aturannya cuci tangan, ikuti itu. Itu namanya yang pertama, aturan. Yang kedua adalah budaya. Budaya namanya. Kenapa kok dikatakan budaya? Bahwa kita memiliki santri itu budayanya erat sekali. Makan tabek masih ada ya? Masih budaya. Budaya makan tabek, budaya makan satu piring bersama, minum satu gelas rame-rame. Itu sekarang jangan ditinggalkan maksudnya. Tapi mulai sekarang coba ditahan dulu selama pandemi. Ditahan dulu, itu budaya. Jadi yang pertama tadi aturan, yang kedua budaya, yang ketiga namanya kesalehan sosial. Nah, kenapa kok dikatakan kesalehan sosial? Karena yang jelas kita semua, tadi yang disampaikan oleh penyaji yang pertama, Kiai Hefni Rozak, beliau menyampaikan santri itu suri tauladan, atau kalau bahasa Indonesianya kesalehan sosial. Jadi ketika kita bermasker, ketika kita menjaga jarak, ketika kita cuci tangan pakai sabun, yang lain juga akan ikut. Nah, kenapa kok ketika awal pandemi pengasuh mencontohkan untuk pakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, tidak menerima salim. Nah, itu adalah kesalehan sosial yang ketiga. Next, lanjut. Nah, ini beliau menyampaikan dari trilogi bahwa ini dari Syaifullah dan Suyanto tahun 2014 menyampaikan Anda masuk ke kalimat yang kedua terakhir. Dan hal yang paling utama kepada Tuhan, kita harus bersyukur dan menerima segala sesuatu yang diberikan dan yang kita dapatkan. Yang ketiga yaitu berakhlak baik kepada semua. Pasti kehidupan akan harmonis dan tidak terjadi konflik. Nah, contoh begini, ada temennya batuk, batuan, dia lupa tidak pakai masker, dia lupa cara etika batuk, diingatkan, disampaikan. Nah, itu namanya berakhlak baik kepada sesama, disampaikan, kamu batuk, pakai etika batuk dengan siku atau gunakan masker. Nah, itu namanya berakhlak baik. Terus yang ditegur, yang dikasih tahu itu juga menjawab, oh mohon maaf, iya saya teledor, benih pagi kiri, coba mata ora apa, jaringan kok sehat. Bukan, itu tidak berakhlak baik namanya. Makanya terakhir beliau menyampaikan kehidupannya akan harmonis dan tidak ada konflik. Nah, kalau kita menjawab coba mata ora apa, jaringan kok sehat, nanti yang memperingati juga akan menyampaikan, yidin adalah membon sakit, dina tak tolong nah. Ya akhirnya ketika jatuh, terhentos, dina apa jangan kok, kan kira ada begitu ya. Oke, next. Nah, terus tadi trilogi sudah, itu dasarnya. Terus yang kedua, ada panca kesadaran, 5 kesadaran santri. Semua di Nurul Jadid ini isinya semua kesadaran, maka perlu kesadaran kita semua. Ingat, yang keempat itu ada tulisan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, yang keempat ya, al-wa'yul hakami wal Oh lagi, santri sehat. Santri sehat. Santri sehat. Santri sehat. Saya tangi dia gemelak berapa kok. Ya, ini. Nah, ini saya ambil dari Sadewo. Beliau menulis di RMI NU tahun 2019. Ketika itu Kiai Haji Zaini Mun'im ditanya, apakah Anda mendirikan pesantren untuk mencatat kiai
mencetak kiai dan intelektual muslim? Beliau menjawab di tulisan tersebut, saya mendirikan pondok pesantren Nurul Jadid tidak untuk mencetak kiai atau mencetak intelektual muslim. Tapi sederhana saja, saya akan mencetak muslim yang aktif berjuang di masyarakat dengan bakat dan keahliannya masing-masing. Nah, tadi ada santri student leader, student top leader, STL, ada student top leader. Nah, Anda berarti kompeten di situ. Jadilah santri atau muslim yang kompeten di situ. Tadi juga Gus Ifni menyampaikan ada mahasiswa Fakultas Teknik membuat aplikasi kriminal. Jadi kalau ada masalah langsung polisi tahu tempatnya. Nah, jadi dia muslim, dia tahu bahwa sebenarnya membantu pemerintah untuk mencari penjahat itu bagian dari jihad juga. Ya, jadi tidak perlu perang bawa senjata, tapi perang dengan aplikasi sekarang juga sudah bisa. Terus yang terakhir itu di kalimat terakhir beliau menyampaikan, saya akan lebih senang apabila melihat alumni Nurul Jadid menjadi kondektur bus tapi aktif berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, santri sekarang agar Anda sehat, amar ma'ruf nahi mungkar. Di samping mengajarkan trilogi santri, panca kesadaran santri, mengajak mengaji, yang lupa menjaga kesehatannya diingatkan. Itu namanya bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dulu namanya resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945 sehingga muncul Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November 1945. Sekarang kita menjadi santri resolusi sehat. Ya, kalau dulu resolusi jihad, sekarang resolusi agar Indonesianya santri sehat. Santri sehat. Santri sehat. Santri sehat. Oke, next. Nah ini, beliau menyampaikan, Kepala Pesantren menyampaikan NKRI merupakan rahmat dari Allah. Tak banyak negara yang mampu hidup berdampingan antara berbagai suku, ras, agama, dan adat istiadat. Sama juga ketika di sini, ada yang maskernya masih kain, ada yang maskernya masker medis, ada yang tidak pakai masker sama sekali. Tapi jadi satu, kan gitu kan ya? Nah, ini alhamdulillah ini rahmah. Ada yang tidak patuh, ada yang patuh, ya alhamdulillah. Jadi yang patuh mengingatkan yang tidak patuh. Mulai belain tanda berarti tidak trilogi santri. Oke, yang kedua, tugas kita warga negara adalah membangun negara dan mempertahankannya dari ancaman baik di dalam maupun dari luar. Dari dalam siapa? Antar kita. Jadi kita jangan hanya berantem, setong nang hui masker, setong nang tidak pahatokar, jangan, tidak usah. Cukup diingatkan, kalau tidak mau diingatkan ya sudah, tugas kita selesai. Ada yang tidak menjaga kesehatan, diingatkan agar tidak sakit, agar kita juga tidak tertular penyakit. Begitu ya. Oke, 3 kali lagi yang ini ya. Yang tidur-tidur dibangunkan. Mulialah gitu sampaikan, para mulia. Takok uning dina ya. Santri sehat. Santri sehat. Santri sehat. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Ponirin Mika. Baik, 2 narasumber sudah memberikan materinya kepada kita. Barangkali ya, untuk menyingkat waktu, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada 2 narasumber. Ada ya. Ini Putri ini ada. Kalau Putra ada saya bagi. Ini 2 penanya. 2 penanya dulu. Atau saya berikan kepada Putri semuanya. Oh itu, satu itu. Berarti coba ke depan yang nanya itu pakai kopiah putih. Nah, pakai kopiah putih ya. Sini di depan ya. Kemudian yang ini, Mbak yang pakai selendang ini yang ini ya paling utara ya. Disilahkan.
Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Karena ada 2 narasumber. Silakan dimulai dari yang putri dulu. Silakan. Ada mic-nya. Panitia tolong mic. Atau yang putra aja, karena putra ini megang mic duluan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Wijaya. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan oleh Kiai Hefni Razak bahwa di dalam jati diri santri itu harus mandiri, berkarakter, tawadhu, istiqomah, serta loyalis. Saya ingin bertanya, loyalis ini sikap santri seperti apa? Mohon penjelasannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Saya Munira. Dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan para pemimpin. Pertanyaannya adalah, jika pemimpin kita termasuk orang yang, mohon maaf, zalim, apakah kita masih wajib mentaatinya atau bagaimana? Lalu sebagai anak muda, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sikap loyalis. Mana? Baik, luar biasa pertanyaannya. Tepuk tangan untuk yang bertanya tadi. Ini pertanyaannya sama-sama hebat ini. Baik, yang pertama, lebih-lebih yang kedua tadi. Loyalis ini adalah, santri itu adalah memiliki ciri khas yang loyal kepada guru dan kiainya. Jadi kalau santri lama, mestinya juga santri baru ya, itu apa yang disampaikan oleh pengasuh atau ustadz itu sami'na wa ata'na akan dilakukan. Contoh ya, Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah mondok di Mbah Holil Bangkalan. Tapi mondoknya dengan Mbah Holil tidak pernah diberi kesempatan untuk mengaji. Nah, ini kalau sudah tingkatannya sama-sama wali sudah repot ya. Jadi ketika Mbah Holil itu mau ngaji, Mbah Hasyim ini sudah ada di depan. Nah, ini Mbah Holil misalnya, Mbah Hasyim sini sudah di depan. Setelah itu buka salam, Mbah Holil, Sim, tolong maknya ini carikan kayu. Sudah cari kayu sudah, cepat cari kayu. Kemudian balik Mbah Hasyim ke sini, nyampe ke sini lagi, wallahu a'lam bishawab. Itu selama mondok tidak pernah. Karena apa? Mesti disuruh. Datang lagi keesokan harinya, Sim, nggak lagi aing, maknya ina. Buru-buru nyai, nyampe ke sini lagi, wallahu a'lam bishawab itu. Nah, itu ya. Apakah Mbah Hasyim itu merasa jengkel? Enggak. Tetap tiap hari. Nah, mungkin kalau kita ya disuruh pertama, ya wes, kedua kalinya sudah nggak ngaji lagi. Tapi tetap Mbah Hasyim itu. Kemudian bukan itu yang mau saya jelaskan sebenarnya, ini sebagai hantaran. Yang paling penting ini cerita berikutnya. Mbah Holil bilang, Sim Hasyim, nanti sampean kalau punya anak usia 2 hari, bawa ke sini. Dulu kendaraan sangat repot, pakai dokar ya. Mbah Hasyim Jombang, jalan masih belum aspal. Kemudian lahir putranya Mbah Hasyim ini, dapat 2 hari langsung menemui Mbah Holil Bangkalan.
istrinya dibawa, anaknya yang umur 2 hari dibawa. Nah, nyampe di Bangkalan itu tengah malam, sekitar jam 2 malam. Apa yang dilakukan oleh Mbah Hasim? Mbah Hasim istrinya dengan putranya ini langsung di depan pintu, panggil salam 3 kali. Tidak dikeluari tidak keluar. Mbah Holil tidak keluar. Baru keluar hujan waktu itu. Hujan lebat, pakai payung ya dengan putranya, dengan istrinya di depan pintu itu. Kemudian apa? Sampai subuh baru Mbah Holil keluar dari pintunya. Oh, Mbak Hasim ya. Nggih Pak Kiai ya. Wes, mulai lah. Disuruh pulang. Ayo. Kalau sampean digitukan dengan Pak Ponirin. Mana? Ada yang dari Sanawiyah? Mana Sanawiyah? Mana Sanawiyah? Sanawiyah. Cuma 2 orang. Yang putri Sanawiyah mana? Sanawiyah. Oh, ya. Misalnya sampean dengan Pak Ponirin yang Sanawiyah disuruh ke rumah kalau punya anak umur 2 hari. Malam-malam datang nggak dikeluarin suruh pulang lagi. Lah ini loyalitasnya Ki Hasim kepada kiainya, kepada gurunya luar biasa. Walaupun dilakukan seperti itu, tetap ketika dipanggil Mbah Hasim dengan Mbah Holil langsung berangkat. Apa yang menjadi kewajiban di rumah, kegiatan di rumah langsung dilepas, langsung berangkat. Inilah santri yang sangat loyal kepada kiainya, kepada ustadznya. Maka jadilah Mbah Hasim yang sangat disegani, yang sangat ditakuti, tidak hanya oleh Belanda, tapi masyarakat dunia takut kepada Mbah Hasim, sungkan kepada Mbah Hasim itu. Karena apa? Karena sami'na wa ata'na kepada guru, apapun yang diperintah guru selama tidak melanggar syariat, maka beliau lakukan. Makanya sampean kalau ingin jadi orang hebat, tirulah Mbah Hasim, Mbah Hasim. Mudah seperti ini. Yang kedua, pertanyaan yang sangat bagus tadi juga gimana ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Bagaimana ketika pemerintahannya zalim? Maka kita harus memberi masukan kepada pemerintah yang zalim. Banyak ruang-ruang yang bisa kita gunakan. Kita laporkan kepada DPR, ini kok pemerintah sudah mulai melenceng. Makanya penting sekali peran santri ke depan ini menjadi orang yang memberi kebijakan walaupun tidak menjadi bupati. Penting ini. Misalnya di suatu daerah yang saya sampaikan tadi, bupatinya si A, tapi kebijakannya itu harus katanya kiai. Harus begini. Maka ya sebagai pekerja saja yang namanya bupati itu. Perlu kiai-kiai, perlu santri-santri yang seperti itu. Tidak perlu jadi pejabat, tapi dia yang mengendalikan pejabat. Dulu seperti itu. Katakanlah Mbah Hasim itu, Soekarno butuh apa, itu ke Mbah Hasim dulu, pamit dulu. Nah itu ya. Nah itulah yang diharapkan ke depan. Maka caranya tadi adalah saluran-saluran, diantaranya tadi yang terakhir adalah demo tadi itu ya. Sah dalam undang-undang demo itu. Tapi langkah-langkah kita sebagai santri adalah menyampaikan aspirasinya kepada DPR, karena DPR adalah perwakilan dari kita. Nah itulah namanya. Jadi kita ya memang tidak boleh ikut ketika diperintah dalam kedaliman. Tapi kalau cuma orangnya zalim, tapi yang diperintah kepada rakyat tidak mencerminkan kemungkaran, ya tidak ada masalah, kita ikuti. Tapi kalau sudah ada pimpinan yang mengajak ingkar kepada agama, nah maka kita harus sudah melakukan perlawanan. Perlawanan seperti apa? Ya kalau bisa demo itu yang paling terakhir. Demonya apa? Demo minta kepada DPR audiensi
bertemu dengan DPR, ini pemerintah sudah enggak sesuai dengan syariat-syariat misalnya, sudah merugikan rakyat, sampaikan di situ. Jadi sampean sudah selesai tugas sampean yang sudah mengingatkan para pemimpin yang zalim itu. Ya, ya luar biasa. Pertanyaannya dari 2 pertanyaan ini. Pak Khalid, mungkin ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Baik, karena ini waktu yang sangat terbatas ya. Masih banyak yang tidak melaksanakan sholat duhur. Kita cukupkan seminar kebangsaan pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, sesuai dengan janji yang tadi saya sampaikan, saya akan mengulas poin-poin penting yang disampaikan oleh 2 narasumber. Poin-poin penting dari penyaji pertama, bahwa beliau Dr. Kiai Haji Hifni Rozak menyampaikan santri harus memberikan maslahat kepada lingkungannya. Kemudian santri itu pasti kreatif, inovatif, cerdik, dan tawadu. Ini yang disebut dengan jati diri santri. Santri itu pasti terdidik mentalnya karena tertempa di pesantren. Selama ia mondok di pesantren, maka pesantren juga menempa mental secara baik sehingga dia menjadi kuat mentalnya. Selanjutnya, santri telah mengamalkan Pancasila. Jadi Pancasila, 5 sila itu dengan sendirinya sudah diamalkan oleh santri. Seperti yang telah disampaikan butir per butir oleh beliau. Selanjutnya beliau menceritakan tentang perjuangan santri melawan penjajah. Mulai dari sebelum ditetapkannya Tentara Nasional Indonesia, ternyata di santri, dalam kalangan santri, dalam hal ini kiai-kiai itu telah membentuk organisasi non pemerintah untuk melawan para penjajah yang ratusan tahun, seperti Belanda itu kurang lebih 350 tahun menjajah bangsa Indonesia. Ada yang namanya Laskar Hizbullah, Laskar Fisabilillah, dan tadi disampaikan oleh beliau. Kemudian penguatan santri di dalam menghadapi situasi yang saat ini, penguatan spiritual, penguatan psikomotorik dan kognitif, penguatan disiplin dan istiqomah, kemudian penguatan interaksi, penguatan organisasi. Peran santri di era pandemi harus muhasabah, ikhtiar, harus melakukan edukasi, sosialisasi pentingnya hidup sehat kepada masyarakat, implementasi hidup sehat, kemudian peran santri dalam membangun NKRI, memberikan suri tauladan, penjaga NKRI, kemudian pembentuk peradaban, penentu kebijakan, dan role model perjuangan. Ini role model perjuangan ini yang tadi disampaikan dalam penjelasan beliau yang terakhir. Kemudian menambahi dari pemateri yang pertama, Bapak Abdul Khalid Fauzi, bahwa di era pandemi ini sudah layaknya kita mengamalkan trilogi santri yang nomor 3, husnul adab ma'allah wa ma'al khalq. Jadi itu nanti kalau itu diamalkan akan membentuk pribadi menjadi soleh sosial. Jadi soleh sosial itu tidak hanya mementingkan kesalehan pribadi, tetapi juga kesalehan ini bagaimana juga dipraktekkan, diimplementasikan kepada masyarakat yang lain. Itu disebut dengan saleh sosial. Menjaga kesehatan penting, tetapi juga menjaga kesehatan orang lain juga penting. Kemudian selanjutnya santri harus menjaga NKRI seperti yang telah diambilkan dalam kod yang dibuat oleh
Humas Pondok Pesantren Nurul Jadid, Humas. Pondok Pesantren Nurul Jadid yang tadi itu ada 2 quote, 2 meme yang disampaikan di quote itu dengan gambarnya kepala pesantren dan pengasuh bahwa santri ini diharapkan untuk menjaga kemerdekaan NKRI ini. Oleh karena itu, supaya Indonesia ini kuat, supaya Indonesia tetap berwibawa, supaya Indonesia ini tetap menjadi bangsa yang kuat di hadapan bangsa-bangsa yang lain, maka semboyan tadi yang disampaikan oleh Pak Khalid, saya mengikuti Pak Khalid satu kali lagi, saya akan mengikuti Pak Khalid sebelum saya tutup. Santri sehat, Indonesia kuat. Ayo bareng, santri sehat, Indonesia kuat. Hafal. Santri sehat, Indonesia kuat. Coba tangan ke atas. Santri sehat, Indonesia kuat. Santri sehat, Indonesia kuat. Santri sehat, Indonesia kuat. Sekian dari saya selaku pemandu acara ini, kurang lebihnya minta maaf, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teruntuk para penyaji dan moderator diharapkan untuk tidak beranjak terlebih dahulu dikarenakan akan ada sesi penyerahan cindera mata.